Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa 'amalan maqbulan wa rizqan halalan thayyiban mubarakan في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وجملنا بالتقوى برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama atas nikmat Islam dan iman, nikmat taufik dan hidayah, nikmat sehat wal afiat, nikmat dijadikan kita umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada siang ini Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita, yaitu berziarah kepada salah satu maqam wali min auliyaillah. Kita mengenang kembali daripada jasa wali min auliyaillah. Maka dikatakan para ulama, kemudian kemuliaan untuk orang-orang yang ziarah ke makam para wali, untuk orang-orang yang mengingat jasa para wali. Ada dua kemungkinan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minimal dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Itu pemberian yang paling kecil. Minimal pemberian Allah ampunkan dosa orang yang berziarah ke makam para wali. Amin. Dan pemberian yang paling besar, Allah berikan derajat wali tersebut dikirimkan oleh Allah kepada orang ziarah. Amin. Diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana wali tersebut diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Tidaklah diangkat seorang hamba menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih cepat daripada menuntut ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit beliau menyatakan, "I'lam anna al-ilma ya'ni ta'allumahu wa ta'alimahu min arfa'il a'mal wa afdaliha allati yutaqarrabu biha ila Allah Subhanahu wa ta'ala." Al-Imam Al-Allamah Al-Faqih Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit beliau menyatakan, "Ketahuilah, sesungguhnya menyibukkan diri dengan ilmu agama, baik mengajarkannya atau mempelajarinya, itu termasuk amal yang paling cepat mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu amalan yang paling cepat menjadikan hamba tersebut orang dicintai oleh Allah, menjadi hamba kekasih Allah, melebihi daripada dia menyibukkan dirinya dengan ilmu agama, mempelajarinya, mengajarkannya, menyebarkannya. Itu derajat yang paling cepat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Buktinya sampai hari ini kita masih ziarah ke makam Rujul ini untuk apa? Untuk mengingatkan kepada kita orang yang jauh ditinggal oleh beliau. Ratusan tahun mungkin jarak kita kepada beliau, tetapi derajatnya masih diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih mendoakannya, masih meminta barokahnya. Ini menunjukkan ilmu adalah hal yang paling cepat dan yang paling besar meningkatkan derajat hamba kepada Allah Subhanahu wa taala.
Mereka para alim ulama sabar di dalam menuntut ilmu agama. Alim ulama sabar mengajarkan ilmu agama. Mereka para alim ulama sabar menghadapi godaan dan cobaan orang-orang yang membenci beliau. Mereka para alim ulama selalu sabar menegakkan dakwahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu mereka diangkat oleh Allah menjadi pemimpin-pemimpin umat, diangkat oleh Allah menjadi pembesar-pembesar umat, bukan dengan banyak mereka santai, bukan dengan mereka banyak angan-angan, tetapi dengan kesabarannya, dengan istiqomahnya. Itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala menyifatkan para nabi, para rasul, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pemimpin-pemimpin umat. Allah menyatakan, waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Mereka kami jadikan oleh Allah, apa kata Allah? A'immatan, para pemimpin umat, para pembesar umat, orang yang didepankan, orang yang dimuliakan. Lamma sabaru, tatkala mereka sabar menegakkan aturan Allah, menyebarkan dakwahnya Allah, menyebarkan ilmunya Allah Subhanahu wa taala, derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Oleh sebab itu kunci daripada semuanya itu adalah keistiqomahan, kesabaran di dalam mengemban tugas dakwah. Mereka tidak dimuliakan, tetap berdakwah. Mereka tidak didengarkan, tetap berdakwah. Kenapa? Tujuannya adalah menyebarkan agamanya Allah, menyebarkan agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa li ghairillahi ma qasadu wa ma'al Qur'an fi garani. Tidak ada niat di hati mereka kecuali hanya ridha Allah. Tidak ada niat di hati mereka hanya mengharap cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak niat untuk dihormati, maka mereka dihormati manusia. Mereka tidak niat untuk didepankan, maka mereka didepankan oleh manusia. Mereka tidak niat untuk dicium tangannya, maka dicium tangannya oleh manusia. Semua itu tidak ada dalam niatnya. Tapi sebaliknya, kalau mereka niat untuk didepankan, insya Allah tidak akan menjadi orang terdepan. Kalau niat untuk dihormati, tidak akan dihormati. Niatnya untuk dicium tangan, tidak akan dicium tangannya. Kenapa? Ini janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man tawadhu'a rafa'ahu Allah. Barang siapa yang tawadhu, barang siapa yang rendah hati, tidak mengharap kecuali Allah, maka derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang derajatnya diangkat oleh Allah, tidak ada satupun manusia yang bisa merendahkan derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu hadirin rahimakumullah, penting bagi kita untuk mengadakan haul. Untuk apa? Zikrul manaqib, mengingat sejarah mereka, kesabaran mereka, istiqomah mereka di dalam menyebarkan agama yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sehingga kita orang-orang yang telat datangnya ini di akhir zaman mengambil pelajaran dari mereka, mengikuti jejak mereka, dan mengambil tauladan daripada akhlak mereka. Tidak ada orang yang menjadi mulia karena mimpinya, karena angan-angannya, tetapi kesabarannya itu ibadah Allah. Apalagi sekarang kesabaran itu harus lebih ditekankan. Kesabaran harus diperkuat. Kesabaran harus ditingkatkan. Kenapa? Zamannya zaman susah, zamannya zaman bala, zamannya zaman penyakit, zamannya zaman fitnah. Kalau nggak ada kesabaran, kita bisa keluar dari agama tanpa kita sadari ibadah Allah. Banyak orang yang sekarang takut dengan penyakit, bukan takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang orang yang sakit bukan dikunjungi, malah orang yang sakit dijauhi. Sekarang orang yang mati bukan dimandikan, malah takut mendatanginya. Sekarang orang yang mati bukan diumumkan, tapi ditutupi. Sekarang zamannya fitnah ibadah Allah. Kalau kita nggak ngambil daripada ilmunya ulama, sejarahnya ulama, akhlaknya para ulama, kita akan keluar dari agama tanpa kita sadari ibadah Allah. Coba kita lihat
Sekarang kalau ada orang yang sakit, bukan sibuk orang itu menghiburnya, bukan sibuk memberikan makanan, bukan sibuk mendatanginya, malah sibuk cari tahu apa penyakitnya. Ini penyakit berbahaya atau tidak? Ini penyakit menyebar atau tidak? Ini penyakit bisa virus atau bukan? Ini bukan daripada sifat umat Islam. Sifat umat Islam ketika orang sakit, cepat-cepat dikunjungi, cepat-cepat diberikan makanan, cepat-cepat diberikan semangat, bahkan meminta doa kepada orang yang sakit. Bukan orang sakit malah dikucilkan, orang sakit malah ditinggalkan. Allah menyatakan melalui lisannya Nabi Muhammad SAW, abdi lima lam tazurni, wahai hambaku, wahai ciptaanku, wahai makhlukku, kenapa engkau tidak datang kepadaku? Kenapa engkau tidak menjengukku? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hamba bertanya, ya Rabb, bagaimana kami bisa menjengukmu? Engkau adalah Allah, engkau pencipta kami. Maka Allah menyatakan, telah sakit saudaramu, orang beriman kepadaku, kenapa engkau tidak mendatanginya? Apabila engkau mendatanginya, engkau akan dapatkan aku Allah berada di hadapan orang-orang yang sakit, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita ikut daripada media, jangan ikut terprovokasi. Kita lihat orang sakit langsung takut, ada orang meninggal gak mau kita ikut mengurus jenazahnya. Hakun alal muslim, wajib hukumnya bagi umat Islam. Apabila ada orang meninggal di kampung, tidak ada orang memandikannya, tidak ada orang mensolatinya, bahkan tidak ada orang mengurusi pemakamannya, satu kampung berdosa semua di hadapan Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Ibadallah, ini semua butuh kesabaran, butuh keistiqomahan untuk menjalankan aturan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ikuti ulama, ikuti para wali, jangan ikuti hal-hal yang tidak bisa mengingatkan kita dengan aturan Allah, aturannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat, penyakit memang ada, tapi orang tidak akan sakit kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat, penyakit memang ada yang menular, tapi tidak akan menular kecuali atas izin Allah. Siapa yang meyakini penyakit menular dengan kesendiriannya, maka murtad, kafir, na'udzubillahi min dzalik. Itu mu'tamad ahlus sunnah wal jamaah. Barang siapa meyakini penyakit menular dengan sendirinya, karena penyakitnya dia akan keluar dari agama tanpa dia sadari. Kalau bukan karena Allah, penyakit tidak akan menular. Kalau bukan izin Allah, penyakit tidak akan datang. Kalau bukan karena Allah, semua tidak akan terjadi. Maka kita ingat para nabi, para rasul, ketika mereka sakit, yang diingat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Para sahabat, para tabi'in, para ulama salaf, ketika sakit, yang diingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Aku tidak takut dengan penyakitku, tapi aku lebih takut kepada Allah. Aku tidak takut dengan kematianku, tapi aku takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, melalui momentum-momentum haul, peringatan para ulama, orang-orang yang saleh, kita kembali ke ajarannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jangan menjadi daripada pembantu-pembantu syaitan. La takunu a'wanan lisyayatin. Jangan jadi pembantu setan. Setan tugasnya memberikan ketakutan kepada manusia. Setan tugasnya selalu menakut-nakuti manusia, kata Allah. Asy-syaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan selalu menakut-nakuti manusia, kefakiran, kemiskinan, penyakit dan lain sebagainya. Maka jangan jadi pembantu setan, memberikan berita yang menakutkan, memberikan berita penyakit ini dan itu, maka kita telah menjadi pembantu setan. Na'udzubillahi min dzalik. Kembali ke ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa ajaran Nabi Muhammad? Menyebarkan berita gembira, menyebarkan berita kesenangan. Itu janji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Basyiru wala tunaffiru wa yassiru wala tu'assiru. Berikan kabar-kabar yang baik, berikan kabar-kabar gembira, jangan berikan kabar-kabar yang tidak baik, jangan berikan kabar-kabar yang tidak menyenangkan, karena itu bukan identitas umat Islam. Ibadallah,
Jadi momentum hal ini kita kembali lagi seperti semula kita, bukan menjadi orang pembantu setan. Ada berita orang mati langsung disebar, mati karena penyakit ini. Ada orang yang sakit langsung diwanti-wanti, jangan datang nanti nular. Ada orang jenguk orang yang sakit, langsung RT RW-nya sibuk dites, lihat penyakitnya apa. Na'udzubillah min dzalik. Ini bukan umat Islam. Ini bukan sifat kita. Ruhama bainahum. Sifat kita saling menyayangi, saling peduli, bukan saling menghinakan. Apalagi zaman lagi sulit, banyak musibah, maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkat para wali Allah, dengan berkat para ulama Allah, bihim yadfa'ullahu al-balaya wa yakshifur razaya wa yusdi kulla khairin wa ni'mati. Al-Imamul Haddad menyatakan berkat para wali, berkat para ulama, yadfa'ullahu al-balaya, Allah angkat bala dan musibah, Allah hilangkan bala dan bencana, dan Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kepada kita. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani ya Rabbi bihim wa bi alihim ajil bin nasri wa bil farji ya Rabbi bihim wa bi alihim ajil bin nasri wa bil farji ya Rabbi bihim wa bi alihim ajil bin nasri wa bil farji. Allahumma anfa'na al bala wal waba wal amrad wal asgar bijai sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala abdika wa nabiyyika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.